Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Francisco Assisi Apio, edisi hari Kamis, tanggal 10 April 2025, dalam masa Prapaskah yang kelima. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Setia, datanglah membaharui perjanjian-Mu dengan Abraham dalam diri Yesus Tuhan kami. Ajarilah kami mengimani Dia dan perkenankanlah kami memasuki tanah perjanjian-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 51 sampai 59. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada para pemuka Yahudi, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata para pemuka Yahudi kepadanya, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati, dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, siapa yang menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut selama-lamanya. Apakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jika aku memuliakan diriku sendiri, kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, Dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal Dia, tetapi aku mengenal Dia. Jika aku berkata, aku tidak mengenal Dia, aku adalah pendusta sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita." Lalu kata para pemuka Yahudi itu kepadanya, "Umurmu belum 50 tahun, dan kau telah melihat Abraham?" Kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham ada, aku telah ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam situasi dunia yang masih diwarnai konflik, kita temukan begitu banyak orang yang terpaksa harus mengungsi dari tanah atau negerinya sendiri ke negeri yang lain.
selain mengalami penganiayaan di negeri mereka sendiri, para imigran ini mengalami penolakan di tempat lain. Dengan berbagai alasan, banyak orang atau negara menolak kehadiran para imigran ini. Di tengah berbagai penolakan tersebut, Paus Fransiskus sebagai pemimpin tertinggi Gereja Katolik Roma justru menerima, bahkan membawa mereka ke Italia. Sungguh suatu sikap yang sangat mengesankan bagi dunia. Tanpa memandang latar belakang dan negara asal mereka, Paus Fransiskus menerima dan membawa mereka. Paus sungguh-sungguh memahami bahwa penolakan selalu mengakibatkan penderitaan bagi pribadi-pribadi yang ditolak. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus pun seringkali mengalami penolakan. Penolakan tersebut datang dari orang-orang Yahudi, sebagaimana kita dengar dalam bacaan Injil hari ini. Penolakan mereka diungkapkan dengan menuduh Yesus kerasukan setan. Apapun yang dikatakan Yesus, mereka sanggah dan tolak. Bahkan mereka mengambil batu untuk melempari dia. Penolakan-penolakan ini tentu mendatangkan penderitaan bagi Yesus. Dalam situasi demikian, Yesus tidak menyerah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dewasa ini banyak orang yang menderita dan ditolak. Sebagaimana Paus Fransiskus yang melihat wajah Tuhan yang menderita dalam wajah imigran, maka kita sebagai murid-murid Yesus berusaha untuk menerima mereka yang ditolak dan menderita sebagai saudara-saudari kita. Sebagaimana dikatakan Yesus bahwa barang siapa yang percaya dan mengikut Dia akan menerima kehidupan kekal, maka hendaklah kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang sungguh menjalankan apa yang diajarkan oleh Yesus, yaitu menerima dan bersaudara dengan siapa saja yang kita jumpai dalam kehidupan ini, terutama mereka yang sangat membutuhkan uluran tangan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, masa Prapaskah merupakan kesempatan yang bagus bagi kita untuk semakin mengoreksi perjalanan hidup kita sebagai murid-murid Yesus. Apakah benar kita telah menjadi murid-murid yang sejati, ataukah masih harus banyak hal yang harus kita benahi dalam hidup kita? Maka semoga dengan semangat masa Prapaskah kita berlangkah semakin mantap untuk menuju Paskah dan akhirnya bangkit bersama Tuhan untuk menata hidup yang semakin baik sesuai dengan kehendak-Nya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.